Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin nama gue Ahmad Syahri Wijayanto dengan nomor NPM 201063119004. Gue dari kelas 3D Ilmu Komunikasi, Fakultas Fisip, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma positifme dalam kajian komunikasi organisasi. Pertama-tama, teman-teman tahu nggak sih apa itu paradigma? Jadi, paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang memengaruhinya dalam berpikir tentang yang ada di dunia ini. Paradigma juga memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan tujuan paradigma itu sendiri, yaitu membentuk rangkaian pemikiran dalam mendekati dan terlibat dengan berbagai hal atau dengan orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke positifme itu sendiri. Jadi, positifme ini adalah satu dari 4 paradigma yang muncul akibat perbedaan pendapat para ahli, di mana paradigma itu terdiri dari positifme, postpositifme, kritis, dan konstruktisme. Tapi kita bakal lebih fokus aja nih ke positifme. Paradigma positifme merupakan paradigma yang pertama kali muncul dalam sejarah ilmu pengetahuan. Positifme juga lebih cenderung kepada kebenaran yang objektif dan bebas nilai, jadi selalu berkiblat kepada satu teori dan data yang akurat. Keyakinan ini berakar dari ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas berada dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam. Lalu, apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang ada di dalam organisasi tertentu. Jadi, suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungannya selalu berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya dan juga berfungsi dalam suatu lingkungan itu. Komunikasi itu sendiri bersifat formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepada kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja, tugas atau job yang diberikan, dan juga produktivitas atau pekerjaan yang harus dilakukan. Seperti memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi lainnya. Lalu komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi di antara karyawan dalam suatu organisasi yang dapat berinteraksi secara bebas satu dengan yang lainnya, terlepas dari kewenangan dan fungsi dari jabatan mereka itu sendiri. Jadi komunikasi informal dapat terjadi di antara karyawan dalam suatu organisasi yang dapat berinteraksi secara bebas antara satu dengan yang lainnya, terlepas dari kewenangan dan fungsi jabatan mereka. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat komunikasi organisasi. Yang pertama, tujuan dalam komunikasi organisasi adalah untuk meningkatkan kesetiaan, kerjasama, dan pengertian antara pegawai. Yang kedua adalah untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang kebutuhan dan tujuan dari pegawai. Dan yang ketiga, untuk memelihara kelangsungan antara bagian dalam organisasi. Lalu, apa kaitannya antara paradigma positifme dalam kajian komunikasi organisasi? Paradigma positifme menganggap bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah aktivitas yang objektif dan dapat diamati, diukur, diberi label, dikelompokkan, dan dihubungkan dengan proses-proses lain yang ada di dalamnya. Positifme juga mendefinisikan bahwa organisasi sebagai mesin yang dihubungkan dengan bagian-bagiannya dan dioperasikan oleh pengawasan manajerial, serta tergantung pada pemeliharaan komunikasi yang baik agar berfungsi secara efisien dan efektif. Agar berfungsi secara efisien dan efektif, seorang manajer harus melakukan pengawasan terhadap organisasi melalui prinsip-prinsip dan teknik-teknik dalam rangka mendapatkan ketundukan dan kerjasama karyawan. Ini berarti ada dua hal penting agar sistem beroperasi dan tetap terjadi, yaitu kontrol dan koordinasi. Sementara kontrol dan koordinasi tergantung pada komunikasi yang efektif. Arus komunikasi dari atas ke bawah atau downward adalah arus pesan yang mengalir dari para atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. Komunikasi ke bawah adalah penyampaian tujuan untuk merubah sikap, membentuk pendapat,
mengurangi ketakutan, kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi, dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Lalu, arus komunikasi dari bawah ke atas atau upward adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya, setiap bawahan dapat mempunyai alasan yang baik, meminta informasi atau memberi informasi kepada seseorang yang otoritasnya lebih tinggi daripada dia. Menurut Sharma, komunikasi ke atas sangat penting untuk dilakukan. Namun, kebanyakan yang terjadi adalah sulitnya memperoleh informasi dari bawah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, kecenderungan bagi pegawai untuk menyembunyikan pikiran mereka dan berprasangka bahwa manajer tidak tertarik kepada masalah pegawai. Lalu, kurangnya penghargaan bagi komunikasi yang telah dilakukan oleh pegawai. Jadi kita masuk ke kaitannya dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi dari aspek ontologi menyatakan bahwa ilmu komunikasi dalam organisasi dapat kita kenali melalui komunikasi atau interaksi yang dilakukan antara pegawai dengan pegawai ataupun manajemen dengan manajemen yang ada di suatu organisasi tersebut. Lalu kita akan beralih ke epistemologi. Tidak beda jauh dengan ontologi tadi, namun di sini kita dituntut untuk bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu komunikasi organisasi. Kita bisa mengetahui kalau itu komunikasi organisasi melalui mata dan akal pikiran kita jikalau mereka berbicara dalam sebuah lingkup ruangan setiap harinya dan saling berinteraksi untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Orang dalam organisasi itu pun bisa lebih mudah dalam menjalankan pekerjaannya melalui komunikasi. Selanjutnya kita beralih ke aksiologi. Ilmu komunikasi dalam organisasi dalam kajian aksiologis menyatakan bahwa fungsi dari ilmu komunikasi dalam organisasi ini adalah pusatnya untuk mencapai tujuan bersama atau target dari organisasi tersebut melalui sebuah komunikasi yang efektif. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi secara luas dipahami sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan. Dari sudut pandang keaktivitasan komunikasi tergantung pada dua hal, yaitu pengiriman dan penerimaan pesan. Pengiriman dan penerimaan pesan yang reliable dan akurat serta kondisi penerima yang memahami dan merespon pesan tersebut dalam sebuah cara yang dihendaki oleh pengirim. Jika proses pengiriman pesan tidak akurat dan reliable, besar kemungkinan respon tidak diberikan sesuai apa yang diharapkan. Akibatnya, komunikasi tidak terjadi secara efektif. Mungkin hanya itu yang saya tahu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.